Sama-sama kita nyanyikan lilin Natal. Keselamatan dunia terang benderang. Shalom, selamat pagi. Selamat Natal semua Bapak Ibu. Hari ini kita bersuka cita bersama-sama dengan ayah, ibu, jemaat sekalian, anak-anak, remaja, pemuda, dan para babies yang akan dibaptis pada pagi hari ini, di hari Natal yang indah ini. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya mematikan kekelaman. Kehadirannya membuat surga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir, menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Dengan penuh sukacita, mari kita memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Allah sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tahun baru 2018. Pentakosta, Paskah, kenaikan kelas, liburan anak, masuk sekolah lagi, dan sekarang sudah hari Natal 2018. Cepat sekali. Waktu bergulir dalam lintasannya, dan beragam peristiwa kehidupan mewarnainya. Saat itulah kita mengangkat syukur atas semua karunia-Nya. Dan saat ini kembali kita merayakan kelahirannya yang membawa damai bagi dunia, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 17 sampai 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mari jemaat sekalian, dengan penuh sukacita kita angkat pujian bersama-sama. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah. Sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah ruah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah. Allah berlimpah-limpah di hatiku, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. dan sukacita berlimpah ruah, Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Jemaat sekalian, marilah dengan penuh kerendahan hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang begitu mudah tersulut emosi dan dengan kata kami mencaci sesama kami. Ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui
dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang cacat kali sulit mengendalikan diri terhadap sesama, dan yang dengan mudah berbuat saling menyakiti. Ampunilah kami ya Tuhan, jika firman-Mu selalu kami pilih-pilih demi untuk menyenangkan hati dan kemanusiaan kami. Ampunilah kami yang acap kali mengabaikan firman dan kehendak-Mu dan menggantinya dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan kami. Ampunilah kami ya Allah, yang tidak dapat mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami yang tidak terlalu peduli dengan kesusahan yang dialami sesama kami, dan kami juga iri dengan keberhasilan yang mereka raih. Ampunilah kami yang tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menata masa depan dengan iman. Ampunilah kami yang tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menata masa depan dengan iman. Ya Allah, kembalikanlah citra-Mu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami bersesuaian dengan gambar-Mu dalam kasih dan rahmat Yesus Kristus yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Amin. Ya Allahku di cahaya-Mu. Jemaat diundang berdiri. Kelahiran Yesus membawa damai bagi kita semua, seperti yang difirmankan Allah dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita semua. Syukur kepada Allah. Mari kita sapa satu dengan lain dengan salam damai dan selamat Natal.
lahir Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi, tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tahtanya palungan hewan. Kandang domba istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, di Kau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan, dan Engkau sudah hidup menunjukkan ketaatanmu kepada Bapamu di sorga, bahkan sampai mati. Kami sungguh bersyukur dan tidak pernah kehilangan syukur kami ketika kami terus diajak untuk mengingat karyamu di tengah dunia. Bahkan semakin hari semakin bertambah rasa syukur kami, karena kami memiliki Allah yang sungguh punya tegang rasa terhadap kami. Kasih-Mu begitu besar, rahmat-Mu begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Dan di hari Natal hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali belajar, melihat pendamaian yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Dan kami mau belajar dari Simeon dan Hana, lebih lagi menjadi anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Inilah doa dan harapan kami, serta ucapan syukur kami. Kami mohonkan Roh-Mu yang kuduslah yang menguasai kami, hingga dalam keterbatasan sekalipun kami tetap menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat kisah Simeon dan Hana. Kisah yang jarang juga kita baca. Kalau guru-guru sekolah minggu mungkin sudah cukup ngelotok sama kisah ini. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak ngeh ada 2 tokoh yang mengakui juga kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau kita mau bikin runtutannya, yang pertama yang mengakui Dia sebagai Raja dan Juru Selamat adalah kaum gembala. Betul-betul ketika Yesus pertama kali dilahirkan, mereka pergi ke Bethlehem dengan domba-dombanya, gitu ya. Kalau kita lihat di drama-drama seperti itu, dengan domba-dombanya mereka datang bergerombol. Mereka lah yang pertama kali mengakui dan memuji kebesaran Allah melalui bayi Kristus. Lalu ketika 40 hari ada Simeon dan Hana. Tadi dikisahkan di dalam Lukas 2 ada 2 runtutan hukum menurut Taurat yang harus dilewati oleh Yesus. Yang pertama adalah pemberian nama. Pemberian nama itu dilakukan 8 hari ketika Yesus lahir. Setelah Yesus lahir, 8 hari itu ada di ayat 21.
ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Lalu kemudian ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu pada usia 40 hari. Jadi ada runtutan yang memang Yesus alami dan lewati sebagai orang Yahudi. Kalau kemarin kita di malam Natal belajar bagaimana Yesus memilih untuk menjadi takluk di bawah kekuasaan Kaisar Agustus, ya. Ternyata Yesus tidak hanya takluk di bawah Kaisar Agustus yang waktu itu sedang berkuasa, tapi Yesus juga takluk dan menaklukkan dirinya di dalam hukum Taurat. Karena dia adalah orang Yahudi, orang tuanya adalah orang Yahudi, dan dia tidak menolak sedikit pun apa yang disuruh oleh hukum Taurat terjadi kepadanya. Dan hari ini kita belajar bagian itu ketika dia dibawa sebagai anak sulung untuk diserahkan kepada Tuhan. Sama seperti hari ini kita juga melihat akan ada beberapa anak yang diserahkan kepada Tuhan lewat baptisan. Nah, yang menarik adalah pengakuan Simeon dan Hana. Karena ketika mereka ada di bait Allah, Bapak Ibu bayangkan bait Allah adalah pusat kerohanian orang Yahudi. Dan bait Allah itu pasti ramai pengunjung. Kenapa? Karena cuma satu ada di sana, yaitu ada di Yerusalem. Kalau kita gereja sekarang, di mana-mana ada gereja. Orang nggak bakal ngeh apa yang terjadi di GKI Kafling Polri kalau dia nggak datang ke GKI Kafling Polri. Kita nggak akan ngeh apa yang terjadi di GKI Pakuwon, GKI Tubagus Angke, GKI Nurdin, GKI Trate kalau kita tidak berkunjung ke sana. Tapi bait Allah pada masa itu cuma satu. Jadi orang semua pasti akan datang ke bait Allah yang sama. Nah, yang menarik adalah ketika pertama kali Yesus dibawa ke bait Allah di usia 40 hari untuk diserahkan kepada Allah, ada dua sosok yang sudah sepuh tapi tercatat di dalam Alkitab sebagai orang saleh. Dikatakan ada Simeon, dia adalah orang saleh. Dikenal sebagai orang saleh itu berarti hidupnya tuh benar-benar udah dikenal orang. Gak bisa sembarangan Simeon ini. Begitu juga Hana. Hana tuh hidupnya di bait Allah. Dia menjanda sekian puluh tahun. Kenapa kita tahu bahwa dia menjanda sekian puluh tahun? Karena rata-rata seorang perempuan dinikahkan, yaitu pada usia Maria ditunangkan dengan Yusuf 12-15 tahun. Jadi kalau usia Hana sudah 84 dan dia hanya menikah, hidup bersama dengan suaminya sepanjang 7 tahun, berapa tahun Bapak Ibu kira-kira dia menjanda? Kita hitung sendiri ya. 84 dikurang 7 dikurang usia nikahnya dia lah ya, kurang lebih anggaplah 17 tahun. Lama ya. Dan dia tidak menikah lagi. Dan kenapa kok suaminya cepet banget meninggal? Karena zaman dulu rata-rata suami itu punya lebih dari satu istri. Jadi kalau kita melihat mungkin Hana bukan istrinya yang pertama. Jadi dia sudah menikahi Hana dalam keadaan yang sudah tua. Sehingga ketika dia menikahi Hana, gak berapa lama dia meninggal. Dan itu juga yang sebetulnya terjadi pada Maria dan Yusuf menurut catatan sejarah. Karena menurut catatan sejarah, Yusuf juga sudah berusia ketika bayi Yesus lahir. Makanya tidak ada lagi kisah tentang Yusuf. Adanya Maria sampai Yesus meninggal Maria. Karena Yusuf memang meninggal lebih cepat ketimbang Maria. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab memberikan kesaksian tentang Simeon. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ada catatan khusus tentang dia. Roh Kudus ada di atasnya. Padahal di masa itu belum dikenal sama yang namanya Roh Kudus itu ada di mana. Roh Kudus kita baru kenal di kisah Pentakosta. Setelah Yesus naik, Yesus bangkit, lalu Yesus naik, 10 hari kemudian baru dikenal yang namanya Roh Kudus. Tapi penulis sudah mengatakan ada Roh Kudus turun sebelum masa Pentakosta itu pada diri Simeon. Luar biasa. Lalu Roh Kudus ada atasnya, kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias.
Jadi ada nubuatan yang jelas yang dia tahu bahwa saya nggak bakal mati sebelum melihat Mesias karena Allah sendiri yang berbicara kepadanya. Lihat betapa salehnya Simeon, Bapak Ibu. Kudus banget. Pendeta-pendeta aja nggak ada yang komunikasi secara langsung. Jarang yang ada komunikasi langsung sama Tuhan. Apalagi bisa mendengar suara Tuhan audible begitu ya. Kedengeran jelas. Kamu harus begini, begini, begini. Hampir nggak ada pendeta yang bisa melakukan itu. Mengalami itu. Tapi Simeon, dia tahu dengan jelas karena Allah sendirilah yang berbicara kepadanya bahwa engkau tidak akan meninggal sampai engkau melihat Mesias. Berarti kita bisa melihat betapa dekatnya Simeon dengan Tuhan. Persoalannya adalah ternyata di masa Simeon Allah itu sudah tidak bicara sama orang Israel sepanjang 400 tahun lebih. Jadi bagaimana seorang yang tidak digaungkan kebenaran, tidak digaungkan firman sepanjang 400 tahun itu kan berarti kan beberapa generasi Bapak Ibu ya, yang kita pikir setiap satu dalam 100 tahun itu bisa ada mungkin 7 generasi yang berbeda gitu ya. Karena anak-anak kan muda menikah begitu. Perempuan muda menikah. Dan mungkin dia tidak pernah digaungkan oleh orang-orang ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat. Mungkin hanya diturunkan sebagai cerita dari orang tua ke orang tua, orang tua ke orang tua gitu ya. Dan pada saat itu orang Israel sudah tidak begitu semangat menantikan Mesias. Ada yang masih menantikan, ada yang cuek bebek. Kondisi Israel pada saat itu adalah pada saat orang Israel bersikap cuek bebek. Yang penting aku. Terserah orang lain mau jadi apa. Yang penting aku. Kenapa? Karena saat itu mereka juga berada di bawah penjajahan Romawi. Jadi namanya penjajahan, belum lagi ada pajak yang begitu besar yang dibebankan kepada mereka. Mereka gak pikirin orang lain. Mereka pikirin bagaimana saya bisa bayar pajak. Orang lain gak bisa bayar pajak, itu urusan mereka. Dan itu yang terjadi pada saat masa Simeon dan Hana ini. Tapi dia bisa menjadi orang yang begitu erat hubungannya dengan Tuhan. Ini gak biasa Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua adalah Hana. Hana adalah seorang janda tua berusia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Bayangkan Bapak Ibu, berarti kemungkinan besar dia tinggal di bait Allah. Dia tidur di bait Allah. Tidur di bait Allah itu pakai apa? Gak mungkin pakai kasur kan? Sedangkan namanya ibu-ibu sudah 84 tahun, mungkin sudah rentak badannya. Kalau mungkin kita melihat banyak orang tua tidur harus di kasur yang baik supaya tulangnya juga tetap baik. Belum kalau sudah berbaring terus kan kasurnya harus baik yang bisa digerakkan bahkan supaya nggak lecet belakangnya. Hana tidur setiap hari di bait Allah. Dan di bait Allah nggak ada kamar Bapak Ibu. Kita gereja punya kamar. Di situ ada kamar satu buat mahasiswa yang praktek juga atau buat pendeta tamu. Di atas lantai 3 ada kamar juga Bapak Ibu. Paling nggak di gereja kita punya 2 kamar dengan 4 kasur. Masing-masing kamar ada 2 kasur. Di bait Allah dulu nggak akan ada yang namanya kasur. Jadi dia tidur di mana? Dia tidur di emperan bait Allah. Dia tidur di lantai, beralaskan tanah. 84 tahun, tidur di atas tanah. Andai kata dia tidur tidak di atas tanah banget, dia tidur di atas tehel Bapak Ibu. Ya. Dan itu yang dialami oleh Simeon dan Hana. Apa yang menarik? Mereka bukan orang terkenal. Dan hanya Injil Lukas yang menulis tentang mereka. Penantiannya begitu panjang bahkan hingga akhir hidupnya. Dan dikenal sebagai orang yang benar dan saleh oleh umat pada saat itu. Karena mereka memperlakukan hidup mereka dengan begitu baik. Mereka memperlakukan orang lain dengan begitu baik. Mereka mengagungkan Tuhan. Selalu menjadi orang yang jujur. Selalu menjadi orang yang murah hati. Selalu menjadi orang yang penuh hikmat. Karena kalau gak ada hikmat gak mungkin disebut orang saleh juga. Dia bisa memutuskan hidupnya secara baik. Dia bisa memberi nasihat kepada orang-orang yang muda.
penuh dengan keindahan Allah. Itulah orang saleh dan benar pada saat itu. Simeon dan Hana hidup di masa yang paling suram. Seperti tadi saya katakan bahwa Allah sudah tidak berbicara lebih dari 400 tahun kepada umat. Biasanya dia kirim nabi, dia kirim raja-raja, dia kirim hakim-hakim, dia kirim utusannya. Ini enggak, dia nggak kirim siapapun selama lebih dari 400 tahun. Jadi Allah bungkam sampai Yesus lahir. Dampak kelahiran Yesus bagi Simeon dan Hana. Pertama, kegembiraan. Simeon merasakan kegembiraan ketika dia sudah mendengar suara Tuhan. Dia pernah mendengar suara Tuhan aja sudah menjadi sebuah kegembiraan, Bapak Ibu. Nggak semua orang mendengar suara Tuhan. Tapi dia mendengar dan dia mendapatkan sebuah penglihatan bahwa dia tidak akan mati sampai Mesias lahir. Dan kemudian benar-benar dia lihat pakai matanya sendiri. Gembira gak? Kalau kita sudah dijanjikan sesuatu, lalu janji itu nyata dan kelihatan lewat mata sendiri, rasanya gimana Bapak Ibu? Bahagia luar biasa. Ternyata yang waktu itu ngomong sama saya bukan hantu, begitu kan? Ternyata yang waktu itu ngomong saya itu bukan setan. Ternyata itu bukan cuma perasaan saya. Ternyata itu bukan cuma halusinasi saya. Karena namanya orang udah tua, makin banyak halusinasinya. Makin banyak halusinasinya. Apalagi waktu itu memang keadaan orang Israel tuh benar-benar mendambakan sekali yang namanya pembebas. Membebaskan orang Israel dari tekanan Roma, dari kekaisaran yang begitu kejam. Jadi waduh, makin stres orang bisa makin banyak halusinasinya. Makin stres orang, makin di dalam tekanan orang, makin banyak imajinasinya. Jadi ketika dia lihat sendiri bayi Mesias itu, kegembiraannya sangat besar Bapak Ibu. Karena dia tahu bahwa ini bukan cuman khayalannya sebagai orang tua. Ini bukan hanya imajinasinya sebagai manusia karena kepengen banget dibebasin dari penjajahan. Ini bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Melihat janji Allah digenapi. Lalu yang kedua, ketenangan. Simeon dan Hana mengalami ketenangan karena mereka tahu hidup mereka dikuasai Allah. Allah berkenan kepada mereka. Sehingga ada rasa tenang yang begitu besar. Rasa takut, khawatir, was-was. Apalagi kalau masa makin tua, sakit banyak, orang akan makin takut, makin gelisah, makin marah. Apalagi kalau sakitnya tidak sembuh-sembuh. Dengan keterbatasan tubuh yang makin lama makin banyak, begitu kan? Gak mungkin kita makin tua itu makin sehat. Jadi kalau saya tanya sama oma, sama opa, gak mungkin jawabannya makin oma gimana, sudah sehat? Ya gitu, biasanya gitu jawabannya gitu ya. Gak mungkin, iya saya hari ini lebih seger daripada waktu-waktu yang kemarin. Enggak, rata-rata pasti akan bilang, ya sehatnya orang tua lah. Memang normal gitu. Tapi ketika mereka makin tua dan ditinggal, janda lagi kan. Hana udah pasti gak punya anak Bapak Ibu. Kalau dia punya anak, dia tinggal sama anaknya. Gak mungkin dia tinggal di emperan bait Allah. Tapi kekhawatirannya lenyap. Karena dia tahu hidupnya Tuhan yang pimpin. Ada sebuah ketenangan, kedamaian di dalam batin mereka. Karena Allah menunjukkan keberpihakan kepada mereka. Allah memperlihatkan dirinya melalui bayi Yesus kepada mereka. Dan yang ketiga, dampak kelahiran Yesus bagi Simeon dan Hana adalah pertumbuhan iman yang semakin pesat. Orang begitu mendapatkan sesuatu yang wow dari Tuhan, entah itu mukjizat, entah itu kelepasan dari bencana, entah itu kelepasan dari maut, entah itu kelepasan dari musibah, dari hal-hal yang mengerikan, itu biasanya imannya makin kuat. Dan itulah yang dialami oleh Simeon dan Hana. Iman mereka makin kuat ketika orang-orang lain imannya makin menyusut. Iman mereka, pengenalan mereka akan Tuhan makin besar ketika yang lain makin gak percaya.
Dan inilah yang dialami, bahwa Allah itu ternyata nyata dan ada, bukan hanya sekedar kisah dan ada dalam sejarah. Yesus adalah seorang Raja Damai yang datang. Namun kenapa hanya 2 orang yang didamaikan hati dan hidupnya? Dan hanya 2 orang sampai Majus datang 2 tahun kemudian yang mengakui bahwa dia adalah Raja. Padahal Simeon dan Hana cerita kepada semua orang yang ada di bait Allah. Harusnya dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut itu gampang banget disebar bahwa Yesus Sang Mesias sudah lahir di kota Daud. Tapi gak ada yang nggak ada yang mau peduliin Yesus sampai 2 tahun datangnya Majus. Dan sampai 12 tahun pun Yesus nggak ada yang ngeh bahwa dia adalah juru selamat. Sampai 30 tahun pun nggak ada yang ngeh. Sampai Yesus mati di atas kayu salib pun tidak ada yang ngeh. Baru orang ngeh benar-benar ketika Yesus bangkit. Ya. Kenapa itu terjadi? Dan mungkin itu juga terjadi pada diri kita. Pertama, karena Simeon dan Hana menantikan Allah dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada padanya. Dia menantikan dengan sungguh-sungguh. Dia tunggu betul-betul. Tunggu itu bukan hanya sekedar diam, Bapak Ibu. Simeon tidak tinggal di bait Allah seperti Hana. Hana yang tiap hari tinggal di bait Allah, dia tahu orang yang keluar masuk bait Allah. Simeon enggak. Tapi dengan penantiannya, dia jalan setiap hari, bisa bayangin, dari rumahnya ke bait Allah. Dari rumahnya ke bait Allah. Dari rumahnya ke bait Allah. Siapa tahu hari ini saya bisa berjumpa dengan juru selamat. Siapa tahu hari ini saya berjumpa dengan juru selamat. Dia lakukan itu dengan tuntunan Roh Kudus. Dan saat itu Roh Kudus betul-betul sedang menguasai dia. Maka dia dituntun untuk datang ke bait Allah dan menjumpai bayi Yesus. Tapi karena dia punya kerinduan yang begitu besar. Orang yang lain apa tidak merindukan Mesias? Semua orang Yahudi merindukan Mesias, Bapak Ibu. Tapi masalahnya kenapa cuma dia yang tahu itu Mesias? Itu kan persoalan. Kenapa yang lain gak ada yang tahu? Kenapa cuma dia dan Hana yang tahu? Karena dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Melihat dengan mata jasmani, tapi tidak dengan pengertian jasmani. Itu yang dialami oleh Simeon. Yang kedua, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Membiarkan diri untuk dituntun Roh Kudus itu gak gampang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia punya intelektual yang hebat. Tuhan menciptakan manusia itu lebih dari komputer yang paling canggih sekalipun. Manusia bisa menyimpan begitu banyak memori di dalam otaknya. Komputer kalah, Bapak Ibu, memorinya. Walaupun ya memang ada masanya memori itu berkurang. Ya, betul. Tapi manusia mengandalkan Roh Kudus itu susah. Apalagi di masa modern. Bukan Roh Kudus yang diandalkan, Google yang diandalkan. Dikit-dikit kita mau cari tahu apa? Lihat Google. Sementara wifi di mana-mana, jaringan internet lancar, maka kita akan lebih cepat untuk mencari dan membuka HP kita ketimbang mencari dan membuka Alkitab kita. Andai kata kita buka HP kita bukan buat lihat Alkitab, lihatnya Google. Nyari apapun ada, Bapak Ibu. Nyari resep ada, nyari bikin bom ada. Semua ada di Google. Tuhan menjadi yang kesekian. Kita nggak membiarkan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus karena makin canggih, makin orang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan ilmu pengetahuan dan kecanggihan itu sendiri. Simeon dan Hana membiarkan diri dituntun Roh Kudus sehingga mereka bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Dan mereka memiliki ketekunan untuk menanti kehadiran Yesus. Setiap hari ketekunannya. Ada usaha yang begitu besar yang mereka lakukan. Ada pengorbanan yang begitu besar yang mereka lakukan. Demi siapa? Demi Yesus. Berapa banyak pengorbanan kita buat Tuhan? Kalau saya mau tanya dan kita mau jawab secara jujur, berapa banyak yang sudah kita korbankan buat Tuhan? Karena kita lebih banyak mungkin berkorban buat suami dan istri. Dan kadang-kadang melakukan tanggung jawab sebagai suami dan istri aja kita udah bilang, gue tuh udah berkorban tahu gitu ya.
Sebagai istri kita langsung bilang, "Papa, aku tuh bangun pagi-pagi, aku padahal harus kerja, aku tuh harus ngurus ini. Kamu kok tega ya? Aku tuh nggak diperhatikan." Gitu ya, para istri ngomong begitu. Padahal tuh emang udah kewajibannya, gitu kan sebagai istri. Suami-suami, mama tuh nggak tahu ya, aku tuh capek, gitu kan. Kerjaan, bos tuh nggak kira-kira sadis di tempat kerja. Tuntutannya luar biasa. Kok ya aku pulang nggak disambut? Padahal udah tugasnya. Dan kita merasa itu udah sebuah pengorbanan. Apalagi buat Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita korbankan buat Tuhan? Gak lebih banyak dari pengorbanan kita mungkin buat suami dan istri kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi Simeon dan Hana mengorbankan begitu banyak hal. Mengorbankan begitu banyak hal. Dalam kesehariannya mereka mengorbankan waktu untuk berada di bait Allah. Untuk menanti sang juru selamat. Kapan juru selamatku datang? Untuk aku lihat, aku pegang, dan ku berkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kelahiran yang mendamaikan itu hanya bisa diterima dan dirasakan oleh orang-orang yang mau meletakkan pengharapannya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Kelahiran yang mendamaikan dapat diterima dan dirasakan ketika kita siap dituntun oleh Roh Kudus. Bukan dituntun oleh pengertian kita. Bukan dituntun oleh pemahaman kita, oleh ilmu kita. Tapi mau dipimpin Roh Kudus. Kenapa dipimpin Roh Kudus? Karena Roh Kudus melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Roh Kudus melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh pemikiran manusia tercemerlang sekalipun. Dan kita bisa merasakan kedamaian yang melampaui akal pikiran. Kalau Paulus mengatakan demikian, kiranya kasih karunia Allah yang melampaui akal pikiran menyertai saudara-saudara, gitu kan. Paulus selalu melakukan itu. Kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita merasakan damai walaupun situasi gak damai. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita tetap merasakan sukacita walaupun sekeliling kita tidak membawa sukacita. Ketika kiri kanan kita ribut, seorang anak melihat orang tuanya bertengkar setiap hari, nggak jadi sakit hebat dia, nggak trauma hebat dia, nggak jadi psikopat hebat dia. Kenapa? Karena nggak mudah, Bapak Ibu. Nggak mudah. Kita akan lebih mudah terpengaruh sama situasi. Situasi panas, hati kita panas. Situasi sedih, kita sedih. Situasi dan kondisi bikin kita marah, kita ikut marah. Kita lupa bahwa Tuhan datang bukan untuk mengubah situasi. Tuhan datang buat mengubah Indonesia jadi damai sedamai-damainya. Tuhan datang bukan membuat supaya keluarga kita menjadi damai, aman, tentram, harmonis, indah. Enggak. Tuhan datang bukan mengubah istri kita. Tuhan datang bukan untuk mengubah suami kita. Tuhan datang bukan untuk mengubah orang tua kita. Tuhan datang untuk mengubah kita. Beda Bapak Ibu. Tuhan datang untuk mengubah kita. Dia mau lahir dalam benak kita. Dia mau lahir dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengubah kita, bukan untuk mengubah kondisi kita. Dia mau mengubah kita supaya kita punya respon yang tepat seperti Simeon dan Hana. Dia datang bukan untuk mengubah kondisi saat itu. Dia tidak mencabut Kaisar Agustus dari kepemimpinannya. Dia tidak mencabut Herodes dari kepemimpinannya. Tapi dia mengubah hati manusia untuk melihat siapa raja sesungguhnya lewat tuntunan Roh Kudus. Seberapa manusia siap dituntun oleh Roh Kudus, disitulah rasa damai baru bisa datang. Dan seberapa besar kita mau diubahkan oleh Roh Kudus. Karena hanya dituntun doang, belum tentu mau diubahkan, belum tentu kita bisa rasain damai. Kita dituntun nih sama mama papa, nih anak-anak kan masih pada kecil, dituntun sama mama papa, mau nggak? Mau. Kenapa? Karena masih kecil. Coba begitu remaja, gitu kan. Begitu masuk remaja, yuk ikut mama ke gereja. Enggak, nanti aku sama temen aja. Apalagi udah pemuda, aku udah ada janji mah sama pacar, sama temen, sama geng, sama komunitasnya sendiri.
Waktu kecil masih bisa dituntun. Tapi andai kata dituntun pun, belum tentu dia mau nurut kan. Dia mau dituntun kenapa? Karena ini mak bapak gua, mau gak mau. Dia yang ngasih makan gua, ngasih sekolah gua, mau gak mau. Belum tentu nurut, belum tentu. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, tapi gak mau diubahkan sama Roh Kudus, percuma Bapak Ibu. Harus ada perubahan. Baru damai itu dirasakan, karena damai itu ada dari sini, bukan dari luar. Damai itu lahir dari hati, bukan dari luar. Situasi boleh tidak menyenangkan, kondisi boleh tidak menyenangkan, ribut selalu mungkin ada di sekeliling kita, tapi hati kita tetap damai. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir di sini. Yesus lahir untuk membawa perubahan pada diri kita, bukan pada diri orang lain pertama-tama. Kalau kita hari ini mau merefleksikan bersama kedamaian yang sesungguhnya Tuhan bawa lewat hidupnya yang hidup dalam diri kita. Peace on earth will come to stay when we live Christmas every day. Damai di dunia akan terus tinggal kalau kita menghidupkan Christmas. Bukan hanya sekedar Christmas, tapi Kristus di dalam diri kita setiap hari. Maka damai itu akan datang. Dan damai itu bisa kita rasakan. Damai yang sejati. Bukan damai karena situasi damai. Bukan damai karena tidak ada musibah dan pergumulan. Bukan damai karena tidak ada persoalan dan tantangan. Tapi damai karena kita menerima Dia dalam hati kita. Jangan salahkan Allah bila kedamaian belum kita rasakan. Karena kedamaian adalah bagian dari respon kita terhadap karya Allah. Damai itu respon kita terhadap karya Allah, bukan sesuatu yang ada di luar kita. Dan hari ini kita akan melihat beberapa anak, ada 4 anak akan dibaptis. Baptisan adalah salah satu respon kita terhadap karya Allah. Tapi bukan hanya dalam bentuk ritual. Kalau Bapak Ibu hari ini melihat baptisan sebagai bentuk ritual, bagian dari sakramen gerejawi, tapi sesungguhnya baptisan adalah pemberian diri seutuhnya. Dan setiap kita yang sudah dibaptis harus memberi diri seutuhnya. Yesus mengatakan, berilah dirimu dibaptis. Apa sih artinya? Artinya adalah beri dirimu seutuhnya setiap harinya sepanjang hidupmu sampai kematian menjemputmu. Berilah dirimu kepada Allah seutuhnya setiap harinya sepanjang hidupmu sampai kematian menjemputmu. Itulah arti baptisan. Bukan sekedar dipercik sama pendeta, disiram, diguyur, ditenggelamin, enggak. Percuma. Ada orang baptis lebih dari 1 kali sampai baptis di Sungai Yordan, gak akan berubah hidupnya kalau dia gak mau diubahkan oleh Roh Kudus. Karena air hanyalah tetap air, gak akan mengubahkan kita. Yang mengubahkan kita adalah diri kita bersama dengan Roh Kudus. Selamat berjuang dan memperjuangkan perdamaian dalam hidup kita. Dan biarlah damai Natal kita rasakan dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memasuki pelayanan baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anak mereka akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan hidup. Air yang Kau berikan juga dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan dan melenyapkan kehausan, membersihkan, menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, Anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara, maut, dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan kebangkitan bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada setiap mereka Tuhan Roh Kudus-Mu agar dapat menjadi saksi Injil-Mu, dan kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab dari Bapak Agus Sukinata dan Ibu Natalia Devina Wijaya? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak David Rumese dan Ibu Heni Yolanda Sembiri? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Bapak Poltak Simon Nainggolan dan Ibu Murniati Magdalena Tarihoran? Ya, kami percaya dan berjanji. Apa jawab dari Bapak Devin Misael Aulia dan Ibu Vita Magdalena Sapala? Ya, kami percaya dan berjanji. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Casey Emma Sukinata, anak dari Bapak Agus Sukinata dan Ibu Natalia Devina Wijaya. Casey Emma Sukinata, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dorothy Gavriela Rumeser, anak dari Bapak David Rumeser dan Ibu Henny Yolanda Sembiring. Dorothy Gavriela Rumeser, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jonathan Christian Nainggolan, anak dari Bapak Poltak Simon Nainggolan dan Ibu Murniati Magdalena Tarihoran. Jonathan Christian Nainggolan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mateo Ezra Aulia, anak dari Bapak Davin Misael Aulia dan Ibu Vita Magdalena Sapala. Mateo Ezra Aulia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kita dan orang tuanya akan menerima berkat Allah. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap saudara. Karena Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Pujilah balik
Saudara-saudara, dengan baptisan ini Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang tepat, yang benar, yang sehat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kuat iman mereka, pengharapan mereka dan kasih mereka, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara-saudara sehingga mereka semakin hari semakin mengerti makna perjanjian yang diikat saudara dengan Allah dan juga diikat Allah dengan anak-anak saudara-saudara. Percayalah bahwa Allah itu dan firman-Nya akan senantiasa mendampingi saudara, memberikan kekuatan dan hikmat. Hingga suatu saat nanti anak-anak saudara akan bisa mengakui iman percayanya sendiri. Silakan menghadap ke depan. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus. Karena kita satu tubuh dalam Dia. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah penyelamat kami, yang senantiasa tidak pernah melupakan janjinya terhadap kami umat-Mu yang seringkali mengabaikan janji kami sendiri kepadamu. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terus ada di tengah umat Tuhan melalui baptisan kudus anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil setiap mereka melalui orang tua mereka. Dan Kau juga yang akan menuntun mereka dan menyelamatkan mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh jadi duta-duta-Mu, anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mampu menunjukkan cinta kasih seperti-Mu. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Natal di seluruh gereja Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan, biarlah damai Natal-Mu diwujudkan oleh gereja-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan hanya orang-orang yang sedang menantikan damai. Kamilah pelaku damai itu. Kamilah yang Tuhan utus di tengah dunia untuk mewujudkan damai itu. Jadi pakailah setiap gereja Tuhan yang hari ini bersama-sama menggaungkan ucapan syukur kami sebagai umat Tuhan atas kelahiran juru selamat kami. Kami diutus Tuhan untuk membawa damai dimanapun, bagi siapapun, kapanpun, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sehingga dunia dapat merasakan kedamaian yang sejati melalui diri kami. Tuntunlah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mulai yang menuntun kami, menguasai kami, dan mengubahkan kami dari hari ke hari. Hingga kami tidak menjadi orang-orang yang mudah untuk dipengaruhi situasi, kondisi, emosi, kemarahan kami sebagai manusia. Tapi kami menjadi orang-orang yang selalu takluk di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga kami tetap bisa menenangkan hati kami, menenangkan pikiran kami ketika di sekeliling kami membuat kami merasa berduka, marah, kecewa, dan segala macam perasaan lainnya. Tolong kami Tuhan. Dan biarlah kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menjelang tahun 2019, kami akan bersama-sama merayakan pemilu. Kiranya Tuhan, pemilu ini bisa berjalan dengan adil dan jujur. Tapi biarlah Engkau memakai kami menjadi saksi-saksi di dalam menegakkan keadilan dan kejujuran. Kami juga Tuhan utus untuk bisa bersama-sama mendoakan
proses pemilu yang akan kami lakukan bersama sebagai bangsa dan negara. Sehingga pemilu ini sungguh membawa kebaikan bagi kami. Karena itulah perintah Tuhan bagi kami. Kami harus mengusahakan kesejahteraan negeri di mana kami tinggal. Dan kami diberikan Indonesia oleh Tuhan. Kami tinggal di Indonesia, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami berdoa bagi kesejahteraan negeri kami dan memperjuangkan kesejahteraan negeri kami dengan setiap usaha dan kerja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal sore nanti lewat drama musikal. Kiranya Engkau yang juga mau memakai setiap pemain, setiap panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, Kau mau berbicara lewat kisah-kisah yang akan diperdendangkan dan dilakonkan oleh setiap pemain, sehingga kami makin mampu menghayati kehadiran Tuhan di tengah pergumulan para tokoh di masa itu. Tolong kami Tuhan, agar Natal ini tidak berlalu begitu saja. Tapi semakin hari kami semakin mampu dibawa oleh Tuhan dalam penghayatan yang sungguh akan kehadiran-Mu di tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini yang jauh dari sempurna. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur sambil mengingat firman Tuhan yang menuliskan bagaimana para Majusi menghantarkan persembahannya bagi Kristus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Gunung daripada hidung malaikat.
kerajaan surga. Di hari Natal yang bahagia ini Tuhan, kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Engkau sendiri yang kuduskan persembahan ini Tuhan. Engkau sendiri juga yang berkati orang-orang yang sudah Engkau percayakan untuk menata persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kelahiran Yesus mendamaikan. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan yang kita tapaki. Kelahiran Yesus mendamaikan. Kiranya damai menjadi doa kita dalam menapaki hari yang baru dan berbagai pengalaman yang Tuhan hadirkan. Kelahiran Yesus mendamaikan. Kiranya damai menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakannya dimanapun kita berada. Kelahiran Yesus mendamaikan. Kiranya damai terus mewarnai kehidupan kita di dunia bersama sesama dan seluruh ciptaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi duta-duta kedamaian dan bukan hanya sekedar menunggu damai itu datang. Karena damai itu tidak akan pernah datang kalau tidak pernah kita wujudkan. Tapi untuk melakukannya dan merasakan damai itu, kita perlu mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan dan berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal menjadikan saudara menjadi duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan semua yang baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin.